Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Saat ini podcast Putri Cempa dengan ngobras ala Putri Cempa, ngobrol bareng, asik, santai bersama keluarga Putri Cempa. Alhamdulillah, Bu Happy, keluarga Putri Cempa ini masuk nominasi guru penggerak yang sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Bang Nadiem Makarim. Dan sebelumnya selamat Bu Happy, masuk di guru penggerak tingkat nasional loh. Jadi mudah-mudahan nanti gerakan nasional, mudah-mudahan nanti Bu Happy langsung landing terus begitu gini. Kayaknya kalau nggak salah kan selalu mengikuti kegiatan Zoom meeting dan lain sebagainya ya Bu. Dan kita tahu bahwa mencintai pekerjaan adalah sebuah komitmen kita untuk menjadikan pekerjaan kita sebuah prestasi dalam kehidupan kita. Bu Happy ini dulu kuliahnya di teknik sipil di Universitas Diponegoro, tetapi ternyata jadi guru di Putri Cempa dan sampai pada titik sekarang punya prestasi yang luar biasa, dicintai sama siswa-siswinya, sama murid-muridnya, dan juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan pendidikan anak usia dini. Nah, saya mau tanya nih kepada Bu Happy dulu. Sebetulnya setiap orang itu kan punya passion, Bu. Bagaimana cara menemukan passion terhadap diri kita, bahwa ini sudah pas dengan apa yang saya inginkan begitu? Karena banyak juga yang mengeluhkan ketika profesi yang digeluti sekarang jauh dari bayangan ketika kita masih muda. Betul. Nah, monggo Bu Happy menemukan passion kita. Ini dari pertanyaan itu memang ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya juga. Memang passion itu tidak seketika ditemukan, tidak seketika kita ini passion saya, tidak seperti itu. Harus lewat proses dulu. Kita dulu saatnya masih SMA begitu nggih, masih SMA, kursus kelas gini kan seperti itu nggih. Jurusan ini, besok ini, jurusan ini, besok seperti ini. Awalnya seperti itu nggih. Pada saatnya kita ternyata sudah masuk ke dalamnya dan ternyata kita sudah berkeluarga, terjun langsung ke masyarakat, ternyata itu sangat berbeda, sehingga akhirnya saya sampai berada di posisi saat ini sebagai pendidik guru di TK Putri Cempa itu, dan saya meyakini saat ini itu adalah passion saya. Dan itu banyak sing nun sewu, keluarga saya itu banyak yang melehke Bu. Melehke itu dalam artian gini, dulu disuruh Om ambil keguruan, udah mau lah saiki setelah tahu kita podcast seperti ini gitu, ngobrol-ngobrol tentang anak-anak, kemudian melihat saya memperlakukan anak-anak seperti itu, ternyata untuk saudara-saudara ternyata ini memang masuknya di pendidikan dulu aja seperti itu. Dan awalnya saya masuk di sini saya juga agak gimana ya, setengah ini saya harus punya kegiatan. Awalnya seperti itu. Ternyata setelah masuk, ternyata guru TK itu, saya pikir kalau guru itu kan mancal, mulang, pegang spidol, papan tulis seperti itu. Ternyata tidak, Mas. Pagi kita harus beres-beres dulu. Awalnya ya Bu, pagi dulu. Kok seperti itu ya? Semakin menyesuaikan sampai sekian puluh tahun, dan akhirnya sampai saat ini saya meyakini memang ini adalah saya tuh ada di sini, passion saya di seperti ini, dan saya mencintai itu karena ini ya Bu. Makanya seperti ada tadi tentang guru penggerak, saya juga tidak tahu artinya guru penggerak itu apa. Ikut Bu, ikut. Makanya yang lain di sana saya masih muda, gaungnya masih banyak. Saya itu tertolak karena saya itu masa kerja saya kurang dari 10 tahun. Makanya langsung tidak bisa mengikuti. Makanya ya masih muda. Yang tentang guru penggerak ini ternyata saya ikut masuk lolos seleksi dari sekian ribu, banyak sekali se-Indonesia kan. Nah, itu saya juga mungkin ini tuh balasannya Gusti Allah terhadap kecintaan pekerjaan. Saya mencintai pekerjaan saya, mungkin ini ya balasannya. Padahal saya sebelumnya tidak tahu guru penggerak itu kalau tidak berpotensi juga bisa juga Bu. Ya saya jalan seperti biasa saja Bu. Seperti biasanya kan itu seleksinya kan ada esai-esai seperti itu gitu. Jadi memang mencintai pekerjaan, mencintai profesi itu sangat penting, sehingga akhirnya kita bisa lahir batin, bisa tulus. Memang
apapun masalah di rumah, apapun masalah pekerjaan lain selain di sekolahan ini, pada saat memang kita mau berangkat, dan bismillah, bismillah, semangat seperti itu. Sampai di sini ya sudah, kita all out yang mengerjakan apa yang ada di sini. Anak-anak fokus anak-anak, apa yang harus kita kerjakan di sini ya fokus kita kerjakan di sini. Tidak ada kata iran-iranan, tidak ada apa-apa, sehingga akhirnya ya itu tadi baliknya. Akhirnya itu nanti kembalinya ke kita sendiri kan. Seperti yang saya rasakan itu, mungkin saya lolos seleksi itu dari sekian ribu juta banyak se-Indonesia itu tadi, bisa jadi itu adalah hasil dari kecintaan saya tulusnya mungkin ya, kalau mungkin ya kecintaan saya terhadap anak-anak, terhadap TK Putri Cempa. Mungkin bisa seperti itu. Itu kan juga memotivasi guru-guru yang lain, artinya bahwa terpilih menjadi guru penggerak adalah awal Bu Happy menunjukkan sebuah eksistensi Bu Happy menjadi pendidik di TK, kan begitu. Jadi ada komitmen besar yang harus dibebankan kepada Bu Happy, benar-benar bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Semoga tidak menjadi beban ya Bu, semoga memang betul-betul saya ya itu beban itu dalam arti kayak tanggung jawab begitu loh, tanggung jawab. Kalau Bu Ham sendiri kan, saya dulu kenal Bu Ham kan sudah puluhan tahun ya. Kalau saya nggak salah kan juga tidak pernah memimpikan untuk terjun di dunia pendidikan anak usia dini. Tetapi semakin kesini saya melihat bahwa anak-anak begitu dekatnya dengan Bu Ham, kasih sayang anak-anak kepada Bu Ham, dan juga Bu Ham menyayangi anak-anak. Bahkan tidak hanya itu, saya mengamati Bu Ham dekat banget dengan para wali murid, dekat banget dengan wali siswa. Ketika ada problem-problem juga mampu memberikan konseling kepada kepada wali murid kan begitu. Nah, apakah Bu Ham merasa bahwa memang sudah menemukan passionnya di dunia pendidikan ini? Oke. Dari Bu Happy tadi kan memang seperti itu awalnya. Kalau dari saya itu, dulunya saya itu kan ibu rumah tangga tulen. Ketika saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru pada saat kelas 1 SD itu yang dulu saya ceritakan itu, akhirnya jalannya itu tidak ada itu artinya begini. Sekolahnya sudah melenceng dari dunia pendidikan, sekolahnya umum, yang SMA, terus yang pokoknya tidak di passion pendidikan dalam pendidikan itu. Akhirnya setelah menekuni, tadi kan kita harus mencintai profesi ya, berarti saya mencintai profesi saya saat itu, ibu rumah tangga. Berarti profesi saya ya Bu, ibu rumah tangga. Ya, salah satu profesi. Ya kan kebetulan suami Bu Ham kan ASN, kemudian kan, sibuk. Maksud kan saya kan seperti itu. Bukan status gitu ya. Bukan. Saya mencintai pekerjaan saya sebagai ibu rumah. Pekerjaan kan ada betul di KTP itu pekerjaan ibu rumah tangga. Ya, betul Bu, ya itu Nah, pekerjaan itu. Saya mencintai ibu rumah tangga itu menyiapkan keperluan suami, menyiapkan keperluan anak, mengasuh, mendidik, mengarahkan itu sampai dia sekolah lanjutan atas. Ketika itu saya sudah tidak bisa pegang kan, tidak bisa saya gendong, tidak bisa saya tenteng, terus tidak bisa saya suapin. Akhirnya saya itu bertanya Bu, dalam diri saya sendiri, kalau saya sudah tercukupi kebutuhan sandang pangan papan, ketika saya nanti ditanya waktu dan tenagamu untuk apa, kok hanya sekedar ya di rumah itu ngapain kan gitu ya. Akhirnya saya bulatkan tekad untuk apa yang bisa saya kerjakan di luar ya, biar saya itu tidak menjawab pertanyaan sing dasarnya nanti saya itu mempertanggungjawabkan tenaga, pikiran dan waktu saya seperti itu. Kebetulan Bu Harirah dulu kan mengajak saya ya, pertama kali mengajak harus ayo Bu kita ke sekolah saja mendidik anak-anak kecil kita ini banyak yang tidak terurus kan seperti itu. Akhirnya ya berbagai macam pertimbangan ya Bu saat itu. Udah bismillah saya ke situ. Ya seperti menghadapi hutan belantara istilahnya seperti itu. Saya tidak punya background, saya tidak punya pengalaman dan saya tidak punya latar belakang pendidikan anak usia dini apalagi. Ketika itu saya berpikir seperti ini Bu. Kalau saya selalu bertanya-tanya sama orang, saya selalu tidak puas. Karena apa? Masing-masing orang menyampaikannya beda. Ketika itu saya memutuskan untuk saya harus punya ilmu untuk menghadapi anak-anak ini. Nah, pada saat itu di usia saya yang sudah tidak muda lagi dan saya itu berkecimpung di dunia anak-anak sing istilahnya begini ya. Usia saya itu sudah
banyak, tapi saya menghadapi anak yang masih kecil dan itu sudah lewat masa saya ketika anak saya sudah di lanjutan atas kan. Akhirnya saya harus menemukan ilmu bidang ini apa. Kalau dulu saya di SD mungkin PGSD, kalau saya di MI mungkin di PGMI. Karena saya di PAUD kebetulan ada PG PAUD ya itu. Akhirnya kuliah. Akhirnya di situ kita sama-sama bareng-bareng ya, karena kita dulu semangat karo bareng-bareng. Ora wani nek dewi-dewi. Ayo kuliah bareng. Oke. Itu ternyata di situ saya menemukan banyak hal yang saya itu kadang-kadang menyesali kenapa dulu saya pada saat mengasuh anakku tidak mendapatkan ilmu seperti ini. Tapi sudahlah, yang penting saya dulu menunaikan tugas saya dengan niat yang tulus, baik, bertanggung jawab. Sekarang saya harus lebih bertanggung jawab ketika saya mengasuh anaknya orang banyak. Karena apa yang saya sampaikan harus ada ilmunya, harus sampai. Dan orang tua itu istilahnya pasrah kepada kita itu untuk anaknya akan jadi yang seperti diinginkan. Meskipun di tahap anak usia dini itu belum kelihatan dia itu nanti mau jadi apa, kan tidak seperti di kuliah, nanti kuliah ini akan jadi ini. Kalau di anak usia dini itu kan tidak bisa. Kita mau mendidik anak seperti apa itu kan nanti anak ini akan jadi apa belum tahu. Kita menanamkan kita menanamkan ilmu-ilmu anak usia dini. Dan yang selanjutnya itu di pendidikan anak usia dini itu kan diajarkan untuk parenting ya. Itu orang tua yang menyekolahkan anaknya di usia dini mau tidak mau dan harus wajib mengikuti kegiatan parenting. Harus sadar tentang kepentingan. Iya, karena apa? Karena mereka itu kan jadi profesinya ibu rumah tangga, sing notabene berkarir di luar rumah. Anaknya disekolahkan di PAUD, pendidikan anak usia dini. Kalau tidak bisa mengikuti seminggu sekali, sebulan sekali, itu istilahnya seperti itu, nanti akan timpang. Dan percuma kita menyampaikan di sekolahan terlalu muluk-muluk, tapi akhirnya nanti di rumah perlakuan di rumah kontras beda dengan kita. Makanya kalau Bu Harira tadi mengatakan bahwa saya itu bisa dekat dengan wali murid ya dalam rangka itu. Kalau anaknya sekolah ya orang tuanya sekolah juga meskipun bentuknya beda, seperti itu Bu. Jadi apa yang kita lakukan itu memang harus kita cintai. Akhirnya timbul rasa cinta, timbul rasa kasihan, timbul rasa ini loh, di hati ini itu saya itu merasakan bahwa seharusnya seperti ini loh dulu itu saya mengasuh anak kecil itu. Tapi sudah kelewat masa saya dulu. Sekarang ini ya semaksimal mungkin untuk ditumpahkan ke anak didik kita. Sekarang secara finansial Bu Happy sama Bu Ham, kan banyak orang yang sekedar mempertimbangkan profesi atau pekerjaan itu karena gaji, karena nilai-nilai ekonomisnya kan begitu. Anak-anak muda sekarang ini, saya saja sendiri punya anak. Kamu pengen kerja di mana? Aku pengen kerja yang enak tapi gajinya gede. Masa ada? Tetapi itu menjadi obsesi mereka. Dikira itu gaji gede, kerjanya enak itu ada. Padahal kan nggak ada. Orang bekerja itu ya memang harus kerja keras, berdarah-darah kan begitu. Soal gaji gede itu kan akibat. Nah, kembali kepada profesi kita sendiri. Saya, Bu Happy dan Bu Ham ini kan dari awal ketika kita mencintai dan menekuni apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita tidak pernah berpikir tentang finansial. Kita tidak pernah berpikir tentang gaji. Tapi toh kenyataannya, faktanya kita tidak merasa kekurangan apa-apa. Kan begitu. Mungkin itu ya dinamakan berkah mungkin itu ya Bu. Enggak, artinya seumume uang ya bisa urip seumume uang. Misalnya uang duwe omah ya duwe omah, misalnya uang duwe sepeda motor ya duwe sepeda motor, kan begitu. Seumume. Jangan berpikir yang terlalu naif lah, terlalu kemana-mana begitu. Artinya begini, pertanyaan saya begini Bu Happy sama Bu Han. Apakah ketika kita mencoba untuk merintis pekerjaan atau profesi kita, pertimbangan awal finansial itu menjadi tolak ukur kesuksesan gitu loh. Ini penting karena kalau kita melihat bahwa sukses itu harus yang duitnya ukurannya banyak. Berapa banyak orang yang kerja di pabrik gajinya lebih dari 5-10 juta, tapi ternyata juga hidupnya biasa-biasa saja.
tidak bisa mapan gitu, tidak bisa mapan. Apa sebetulnya yang menjadi tolak ukur kita untuk memilih atau menumbuhkan bahwa ini loh passion kita, ini pekerjaan yang saya cintai gitu. Gitu nggih. Nggih. Dari menurut saya gitu nggih, ini pesan dari orang tua. Itu seperti ini Bu, itu yang saya ingat sampai saat ini. Duk, kamu nek terjun ning ngone dunia kesehatan apa ning dunia pendidikan, ojo sekali-sekali orientasimu itu duit. Tak boleh. Karena itu nanti ono walake. Akibatnya nengone awake dhewe. Nah, kebetulan saat ini saya kan terjun di dunia pendidikan. Dan awalnya memang saya tidak berorientasi uang, tidak, yang penting saya ada kegiatan kan seperti itu gitu. Walaupun semakin kesini, nah itu tadi pendidikan, kita punya ilmu, kita punya pengetahuan yang kita bagi kepada anak-anak, kita bagi kepada orang tua. Semakin tulus apa yang kita lakukan, semakin temene saestu lahir batin, semakin yang kita lakukan itu semakin lahir batin, itu semakin besar keberkahan yang kita rasakan. Berkah itu tidak melulu harus langsung dapat duit banyak, dapat gaji banyak, naik jabatan, dapat ini dapat itu yang berupa materi, itu tidak nggih. Mungkin anak-anak sehat, anak-anak sing ternyata nerimo, suami yang baik, bisa diajak komunikasi, bisa diajak sharing, seperti itu nggih. Kita di masyarakat ternyata bisa diterima. Seperti itu kan nggih, itu merupakan keberkahan. Kalau menurut saya nggih, walaupun karena kita hidup di dunia ini yo biasa dong, kita wajar kita butuh materi, tapi ternyata materi itu bisa tiba-tiba saja datang, yo nggak tahu delalah ternyata ada ini, ternyata ada ini, pas kita butuh ternyata ada ini. Mungkin itu makanya itu pesan dari orang tua yang selalu saya ingat-ingat sampai saat ini, dan berusaha saya tularkan kepada anak-anak. Kamu besok pokoknya misalnya sekolah kuliah kok jurusan ini, jangan orientasinya itu jangan uang. Beda nggih, maksudnya pekerjaan yang berhubungan dengan pengabdian, dengan pekerjaan yang memang orientasinya non sewu, tidak mengecilkan yang di bidang selain pendidikan dan kesehatan nggih Bu. Mungkin yang di perusahaan sebagai apa punya itu, mungkin kan memang itu tolak ukurnya seperti itu nggih. Jabatan itu kan tolak ukurnya karena dengan itu tadi tawaran gaji, tawaran fee seperti itu nggih. Tapi kan itu berbeda, tanggung jawabnya itu beda, dan yang kita rasakan itu beda. Saya tidak tahu yang mereka rasakan seperti apa. Kadang saya juga bayang sebulan itu sekian puluh juta loh Bu, mana semene ibu ngene. Tapi kok ngene yo, tak ukur dengan kok segitu ya. Dan saya seperti itu Bu. Jadinya dari ada pembanding seperti itu, saya itu semakin bersyukur dengan keadaan dan apa yang saya lakukan saat ini. Nah, wujudnya syukur itu dengan apa? Wujudnya syukur nggih dengan semakin saestu, semakin temenanan, semakin nonton niat yang betul-betul, sehingga nanti katanya tadi disuruh nanti urusannya Gusti Allah, nanti sing ngira-ngira itu tadi Gusti Allah, seperti itu Bu. Saya seperti itu. Oke, kalau Bu Ham sendiri gimana? Kan begini Bu Ham, ada banyak orang yang sudah mapan kerja, gajinya gede, tetapi ternyata juga memilih keluar, kemudian terjun di dunia pendidikan yang notabene finansial tidak bisa diharapkan kan begitu. Tapi ternyata mereka juga nyaman dan merasa menikmati. Nah, sementara banyak orang yang ora ono duwite, mbok apa sih kerja kok ngono, mau enaknya apa? Ini loh. Menurut Bu Ham bagaimana itu? Saya rasa Pak, itu bagi orang yang memang sudah cukup lahir batinnya ya Bu. Kalau dia sudah melepaskan jabatan dan penghasilannya untuk pengabdian di sekolah itu, saya kira memang dia sudah lebih dari cukup yang dia dapatkan. Akhirnya dapat inspirasi atau dapat dorongan atau dapat apa istilahnya, ingin mempertahankan eksistensinya. Saya capek di dunia pekerjaan, saya capek dengan gesekan apa-apa, langsung dia terjun ke dunia pendidikan. Mungkin salah satu dari alternatif yang dia pilih. Bukan berarti dunia pendidikan itu langsung jadi adem seperti surga seperti gini, enggak seperti itu juga. Tergantung dari niatan awal masing-masing. Mana surganya besar aku kan surga aku adem ngono ya. Iya, kan identiknya seperti itu. Kita kan hanya ada dua pilihan, baik buruk, surga neraka. Hitam putih seperti itu kan. Jadi perbandingannya hanya itu. Kembali lagi ke tadi ya, kalau misalnya
kita bekerja itu orientasinya ada uang. Kalau saya setelah saya banyak, istilahnya kan sudah banyak usia saya, berarti kan di masyarakat, di lingkungan, di Putri Cempa sendiri banyak memberikan pelajaran yang mungkin tidak saya dapatkan dimanapun. Kita lakukan nanti itu akan diikuti, nggak tahu yang mengikuti di belakangnya itu apa, berupa finansial, berupa kecukupan, berupa kesehatan, banyak hal seperti itu. Ada hukum sebab akibat. Ya, kalau kita memang benar-benar niatnya itu ikhlas, tulus untuk melakukan sesuatu, saya kira kok finansial itu nomor yang kesekian kali. Yang pertama itu kan kepercayaan dulu itu lebih sulit dibangun daripada menghasilkan beberapa uang. Misalnya saya ingin menghasilkan 100 juta atau 100.000 lah sehari, itu lebih berat mencapai kepercayaan orang daripada untuk menggapai nilai seperti itu. Setelah ada kepercayaan, ada istilahnya kita itu dipercaya amanah lah, istilahnya seperti itu, semua akan mengikuti. Dan kita tidak usah khawatir dengan hal itu. Kembali kepada pekerjaan, kan ada banyak yang kadang-kadang bertentangan dengan nurani kita. Contoh, saya pernah mengelola tempat wisata besar di Kabupaten Kudus, kan begitu. Setiap ada kegiatan-kegiatan event dan sebagainya, di situ ada banyak anak-anak muda yang minum-minuman keras, mabuk dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu semua ketika saya dekati, mereka anak-anak baik. Itu aset-aset bangsa. Itu aset-aset bangsa yang harus kita selamatkan. Ketika kita melakukan pendekatan, melakukan pembinaan, mereka ngikut dengan kita, mereka baik. Akhirnya familiar dengan kita, kan gitu. Bagaimana cara kita untuk membentengi diri ketika apa yang kita lakukan, pekerjaan kita itu sebetulnya tidak sesuai dengan nurani kita, Bu Happy. Bertentangan gitu. Wah, aku jane kurang pas kok kerja ngene iki. Kenapa kok aku dihadapkan pada pekerjaan seperti ini? Tapi di satu sisi ada nilai-nilai yang membuat kita tertantang. Kan gitu, aku bisa pekerjaan ini, tapi bertentangan dengan nurani gitu loh. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau saya kayak gini gitu ya, dia memang kembali ke diri kita, dan kembali kita melihat substansi dari pekerjaan itu apa. Jadi ini nanti kan ada imbang-imbangannya gitu ya. Misalnya kita tidak bisa menerima pekerjaan ini, masalahnya karena ini, karena hal ini. Tetapi kalau saya mampu memperjuangkan yang saya tidak serk ini tadi, pada akhirnya menjadi ke arah yang lebih baik, pada akhirnya nanti saya bisa mendapatkan ini. Nah, antara yang tidak suka, tidak kita sukai, yang tidak sefrekuensi dengan kita, tidak sejalan dengan pola pikir dan hati kita, dengan tantangan yang kita hadapi, hasilnya itu nanti akan seperti apa, Bu? Kalau kita nuruti, wah ini tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak satu frekuensi dengan saya mundur. Nah, pada saat saya mundur itu nanti saya mendapatkan hasil saya apa? Kemudian pada saat tantangan iki kok ngene ya, tapi iki ben iso dadi ngene iki gimana ya caranya? Kita kan punya usaha di situ. Kita punya usaha di situ. Pada saat kita, oh ini nek tak usahanya gini, insya Allah targetnya kan harus seperti ini. Nah, pada saat yang kita bisa mencapai target itu, hasil yang kita capai apa? Nah, antara imbang-imbangan ini tadi loh, Bu. Nanti kan yang bisa, oh berarti saya harus tetap bertahan melewati tantangan yang ada. Berarti kan apapun pekerjaan kita harus kita cintai dulu. Harus begitu, Bu. Kuncinya memang kudune cinta dulu. Kalau tidak masa cinta itu berarti kan berproses gitu. Bisa jadi yang baru pandangan pertama langsung cinta bisa. Bisa jadi setelah terjun kita baru lama kelamaan cinta bisa juga. Kan prosesnya bareng. Tapi itu jadi dasar kita bisa betul-betul mengambil tindakan, mengambil apa yang harus kita lakukan di situ, dan tindakan kita itu mungkin benar, ukuran benar ini kan bisa diterima oleh banyak orang, berarti itu yang kita lakukan sudah sesuai, kan seperti itu. Tapi memang dasarnya kita harus cinta itu dulu, menumbuhkan cinta terhadap apa yang kita tekuni. Yang ditanyakan tidak cinta, ya itu tadi imbang-imbangan, ditimbang dulu. Saya mundur, hasilnya seperti ini. Saya harus mengambil resiko. Ya harus pertimbangan, Bu. Tetap harus pakai analisa, Bu. Nggak boleh kita ondrong-ondrong istilahnya, ondrong-ondrong itu artinya kan kita bertindak tapi tanpa pemikiran. Kan seperti itu, Bu. Ini pertanyaannya ke Bu Ham. Setelah mereka mendapatkan pendapatan rutin, dapat penghasilan, dapat gaji kan begitu. Terus kemudian gaya hidupnya kan berbeda lagi. Wah, itu gaya hidupnya meningkat kan. Otomatis mereka butuh fasilitas-fasilitas yang lain.
terus berani kredit kendaraan dan sebagainya. Mempersulit Sementara mereka belum yakin dengan passionnya, belum yakin dengan mencintai pekerjaannya, tetapi mereka berani spekulasi ngambil sesuatu yang menjadi beban tanggung jawab ke depannya dalam jangka waktu yang lama. Ini kan mestinya harus diantisipasi, Bu Ham. Itu mungkin karena efek itu ya, efek domino bisa juga, terus efek ketularan bisa juga. Domino itu kan aslinya kan begini, efek domino itu kan diketuk sini kan ambruk kabeh gitu maksudnya kan. Iya kan Mas, seperti itu kan. Efek domino itu kan satu sini diketuk, ternyata semua ikut ambruk semua. Lah misalnya ya gajinya sudah gede. Ternyata dia punya keinginan yang macam-macam tanpa memikirkan pekerjaan dia sendiri. Yang utama yang dipikirkan itu loh, tanggung jawab pekerjaan itu apa. Taruhlah nanti aku ngomong dikat ya harusnya. Sekarang itu yang marah kan PNS ya. Itu kan kadang-kadang dijadikan iri masyarakat ya. Gajinya banyak begini tapi pekerjaannya begini kan sebagian saja. Sebagian masyarakat. Sebagian lagi malah tidak mau. Sebagian lagi malah tidak mau. Iya, sebagian lagi tidak mau. Ya, kayak tapi saya dulu pernah ada kesempatan ASN juga nggak mau. Iya kan gitu, itu kan sebagian. Ini sebagian beda lagi pikirnya. Seperti itu kan. Seharusnya kalau orang itu memang sudah benar-benar bekerja, dia kan biasanya orang bekerja melamar Bu, jarang ya yang dipanggil terus disuruh bekerja. Berarti kan dia harus memikirkan banyak hal. Ketika saya melamar pekerjaan itu, saya harusnya nanti bagaimana. Sekarang ini melamar pekerjaan kan sudah tertera di situ. Yang boleh dimasuki itu tenaga ini, nanti gajinya sekian, kan sudah seperti itu, jelas. Berarti ketika dia masuk di bidangnya itu ya memang harus benar-benar dia matang pikirannya. Artinya begini, kalau dia mendapatkan pekerjaan, istilahnya yang dianggap dia itu memang kan pasnya di situ kan, melamarnya di situ, dapat gaji yang dia inginkan, berarti kan sudah setuju. Dia masuk itu kan sudah deal kan berarti semuanya. Nah itu tadi yang dikatakan kalau kepengen apa, itu tadi kadang-kadang ada gesekan-gesekan Bu. Taruhlah yang di pabrik yang buruh borong saja itu kalau tasnya Shopping Martin misalnya bermerek kan gitu. Itu kan nanti semuanya juga stylistnya mereka nanti saingan gitu loh. Pokoknya nanti harus saya dapat itu dengan jalan bagaimanapun. Akhirnya apa? Gajinya yang seharusnya untuk menutup kebutuhan rumah itu dia akan tenang dan senang bahagia, ternyata dia dikejar-kejar dengan tagihan kredit itu tadi. Nah, berarti pekerjaan yang digeluti, yang hasilnya harusnya cukup untuk kehidupan sehari-hari, menjadi sekedar kamuflase untuk mencukupi kebutuhan yang tidak primer. Bukan kebutuhan berarti Bu, itu mencukupi keinginan primernya, keinginan keinginan yang tidak primer kan begitu. Kebutuhannya diabaikan. Dia ingin mencukupi keinginan, padahal kebutuhan dengan keinginan itu beda jauh. Kalau kita mikir ya kebutuhan dengan keinginan itu memang beda jauh Bu. Tapi kadang-kadang orang itu menyepelekan. Taruhlah yang punya anak kecil di PAUD gitu ya. Mereka itu kan baru senang-senangnya punya anak. Memberikan apapun sing ono, lagi gawe teko pabrik lagi metu langsung duwe. Nah kan dia tidak tahu fungsinya apa, artinya apa. Yang penting kita gaya. Yang penting kita gaya, aku ya kita mampu. Nah, seperti itu. Kita kuat. Iya, tapi bagi yang kuat dan lebih ya nggak apa-apa. Itu boleh sah. Tapi menurut saya juga kita harus mendidik anak sejak kecil untuk ketampilan yang sederhana, yang apa adanya, yang biasa saja begitu loh. Jadi membeli sesuatu itu sesuai manfaat dan fungsinya, bukan hanya sekedar stylish semata kan begitu. Saat ini ngobrol bareng asik dan santai ala Putri Cempa tentang kita mencintai pekerjaan. Untuk itu memang mari Sobat Putri Cempa, apapun kesempatan pekerjaan yang ada di depan mata, coba dijalani, dilakukan, dicintai dan kemudian akan menjadi sesuatu yang memang cocok dengan kita, menjadi passion kita, sehingga kita bisa menunjukkan prestasi nyata dalam pekerjaan kita dan kita merasa ini perlu sebuah komitmen dan tanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan ini. Dan apabila kita sudah mendapatkan pendapatan atau penghasilan atau feedback dari pekerjaan tersebut, pekerjaan yang kita cintai, kita harus tahu bahwa ini adalah kerja tim, bukan kerja kita pribadi. Artinya ada banyak teman, banyak lingkungan yang kita libatkan, yang kita
ajak untuk kesuksesan kita, sehingga mari kita mensyukuri rizki yang datang dari Allah itu untuk ditasarufkan atau digunakan sebaik-baiknya pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan menunjukkan kesombongan atau kebanggaan karena merasa bahwa kita sudah punya segalanya, sehingga hal-hal yang semestinya belum kita butuhkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi, padahal sebetulnya itu hanya sebuah kesombongan dan kebanggaan duniawi belaka. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya tolong share, like, subscribe, dan komen-komen yang positif untuk tayangan kami, dan juga saran, masukan semuanya untuk mendukung podcast Putri Cempa. Terima kasih. Bu Ham dan Bu Happy, ngobras ala Putri Cempa akan kita lakukan di lain waktu lagi. Dan salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.